Waspadalah dengan monitoring spirit. Jadi seperti kita ketahui, iblis itu tidak maha tahu ya. Dan untuk tahu sesuatu dari kita, jadi dia perlu melihat, mengawasi, atau memperhatikan. Dan biasanya iblis itu mempunyai spirit, yang mana spirit itu suka mengawasi kita. Tujuannya adalah untuk memonitoring agar spirit ini bisa menghancurkan destiny kita. Jadi spirit ini bisa mempengaruhi atau menginfluence manusia, atau mengambil rupa binatang atau seperti apa gitu ya. Dan biasanya dia juga bisa influence melalui manusia untuk memonitoring kita, untuk menghancurkan destiny kita. Contoh di dalam Alkitab adalah Herodes. Seperti kita tahu, Maria punya destiny yang luar biasa, yaitu dia akan melahirkan bayi Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat bagi dunia, bagi kita semua. Nah, ketika Maria mendapatkan pernyataan yang luar biasa melalui malaikat Gabriel, Maria mendapatkan pernyataan yang luar biasa. Dia mendapatkan visi, panggilan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Tuhan punya destiny yang luar biasa dalam hidup Maria. Tetapi menariknya kalau kita perhatikan di Alkitab, di firman Tuhan, Maria tidak gembor-gembor. Tetapi Maria merahasiakan ketika dia mendapatkan suatu panggilan yang luar biasa tersebut. Ketika dia mendapatkan pernyataan malaikat, yaitu malaikat Gabriel, Maria nggak cerita ke sana kemari, tetapi Maria merahasiakan. Demi apa? Demi kebaikan rencana Tuhan itu sendiri. Demi menjaga destiny Tuhan dalam hidup Maria. Seperti kita tahu, Yusuf aja yang adalah tunangan Maria, which is orang yang dia cintai, orang yang akan menjadi suaminya, tunangannya, orang yang bisa dibilang dekat dengan Maria, Yusuf aja tidak tahu bahwa Maria punya destiny untuk melahirkan bayi Yesus Kristus. Jadi seringkali ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, entah itu penglihatan, entah itu visi, entah itu pernyataan langsung seperti Maria, itu bukan berarti kita harus gembar-gemborkan. Ada saatnya kita perlu merahasiakan dulu. Sama seperti Maria, sama seperti Nehemia juga waktu mau membangun tembok Yerusalem. Nah, Yusuf pun tidak tahu, dan Maria merahasiakan destiny Tuhan dalam hidupnya, rencana Tuhan dalam hidupnya. Padahal Maria mendapatkan pernyataan Tuhan yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena itu untuk melindungi destiny Maria sendiri ya, destiny Tuhan dalam hidup Maria. Nah, kita tahu akhirnya Herodes tahu bahwa Mesias itu akan lahir. Ketika orang Majus datang untuk mendatangi bayi Yesus Kristus, dan mereka bertanya kepada Herodes, di manakah raja orang Yahudi itu, Mesias yang akan lahir itu? Nah, dan iblis memakai Herodes ini sebagai monitoring spirit. Jadi Herodes berkata, kalau kalian sudah ketemu bayi itu, tunjukkanlah bayi itu kepadaku, supaya aku bisa menyembah dia juga, kata Herodes. Tapi sebenarnya Herodes bukan mau menyembah bayi Yesus Kristus, tetapi Herodes di situ dia ingin membunuh bayi Yesus Kristus. Dan di sini iblis monitoring spirit yang daripada iblis itu mempengaruhi Herodes untuk membunuh bayi Yesus Kristus, untuk membunuh destiny Maria, untuk membunuh destiny Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adalah contoh monitoring spirit di dalam Alkitab. Jadi yang namanya monitoring spirit itu benar-benar real dan benar-benar nyata. Makanya saat ini kita perlu kepekaan untuk bisa membedakan roh. Salah satu karunia roh adalah karunia membedakan roh. Dan sini kita perlu ketajaman daripada Tuhan. Dan kalau kita mendapatkan suatu visi, suatu mimpi, suatu destiny dari Tuhan, kadangkala kalau Tuhan arahkan, kita tidak perlu cerita ke orang lain. Kita ikutin arahan Tuhan. Apakah kita perlu ceritakan ke orang lain atau tidak? Karena waspada, ada yang namanya monitoring spirit. Oke,
Demikian pesan firman Tuhan hari ini, supaya kita ketika mendapatkan sesuatu dari Tuhan, walaupun itu luar biasa, jangan kita gembar-gembor atau seperti orang yang sombong. Tapi kita tanya ke Tuhan, orang-orang ini perlu tahu atau tidak? Apakah destiny Tuhan ini perlu diketahui orang lain? Nah, jawabannya adalah kita tanya dengan Tuhan sendiri. Oke, waspadalah terhadap monitoring spirit. Tuhan Yesus memberkati.